Selamat malam untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu metode dalam sistem pengambilan keputusan, yaitu metode MORA. Jadi metode MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis merupakan suatu sistem dengan multi-objektif yang di dalamnya memiliki dua atau lebih atribut yang saling bertentangan. MORA melakukan optimalisasi terhadap atribut-atribut tersebut dengan menerapkan perhitungan matematika yang kompleks sehingga didapatkan keluaran berupa pemecahan masalah yang mana dapat memisahkan subjektivitas dari suatu proses penilaian berbentuk kriteria berbobot dengan beberapa atribut pengembalian keputusan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Metode MORA ini sendiri memiliki tingkat eksibilitas yang tinggi dalam pengolahan variabelnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita menggunakan metode MORA. Oke. Jadi langkah yang pertama itu adalah pendefinisian kriteria, di mana kita akan menentukan kriteria-kriteria penilaian. Kriteria penilaian ini akan terbagi menjadi dua jenis, yaitu cost atau keuntungan, yaitu cost dan benefit. Nilai bobot kriteria harus memiliki jumlah keseluruhan 100%. Dalam studi kasus yang saya miliki ini, kriteria-kriteria penilaian dapat dilihat sebagai tabel berikut. Di sini ada kriteria C1 yaitu harga yang memiliki nilai bobot 25%, yang mana itu adalah cost. Dilanjutkan dengan C2 yaitu kualitas dengan nilai bobot 25 dan merupakan benefit. C3 berupa pelayanan dengan nilai bobot 15%, merupakan benefit. C4 ketepatan pengiriman berbobot 20%, yang mana itu merupakan benefit. Dan juga C5 adalah ketepatan jumlah yang berbobot 15%, di mana itu merupakan benefit. Setelah pendefinisian kriteria, kita lanjut dengan memberikan nilai alternatif, di mana penilaian ini dilakukan menggunakan kuesioner yang disebar. Dalam studi kasus yang saya gunakan ini, di mana penilaian diberikan oleh pengelola toko kue Maju Jaya. Skala penilaian yang saya gunakan adalah sebagai berikut, di mana sangat baik didefinisikan sebagai 5, baik didefinisikan sebagai 4, cukup baik didefinisikan sebagai 3, kurang baik didefinisikan sebagai 2, dan tidak baik didefinisikan sebagai 1. Di mana hasil penilaian pada setiap alternatif dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu alternatif dari toko A, B, C, dan D memiliki bobot atau nilai masing-masing pada penilaian C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya kita akan menentukan matriks normalisasi. Langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai normalisasi dari masing-masing kriteria yang dimiliki oleh setiap alternatif. Namun sebelum itu, nilai pada setiap kriteria akan dihitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sebagai berikut. C1 sama dengan akar dari bobot-bobot yang tadi, yaitu 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat, yang mana hasilnya adalah 100. Jadi toko A1 itu sama dengan nilai perolehan C1 dibagi dengan nilai C1. Nilai perolehan C1 sama dengan 4 dibagi dengan ini, nilai C1-nya itu adalah 10. Jadi 4 dibagi 10 sama dengan 0,4. Toko B.1 nilai perolehannya 5 dibagi nilai CI 10 hasilnya 0,5 sama dengan toko C1 dan toko E1. Sedangkan pada toko D.1 diperoleh nilai perolehan CI sebesar 3 dibagi nilai CI sebesar 10 sehingga diperoleh hasil 0,3. Langkah selanjutnya kita akan menentukan matriks normalisasi terbobot, di mana cara menentukan matriks normalisasi terbobot adalah dengan mengalihkan nilai bobot setiap kriteria dengan nilai setiap kriteria pada matriks normalisasi. Misalnya pada C1 toko A.1 sama dengan 0,25 dikali 0,4 hasilnya 0,1. Toko B.1 sama dengan 0,25 dikali 0,5 sama dengan 0,125.
Toko C.1 sama dengan 0,25 kali 0,5 sama dengan 0,125. Toko D.1 sama dengan 0,25 dikali 0,3 sama dengan 0,075. Dan toko E.1 sama dengan 0,25 dikali 0,5 sama dengan 0,125. Ini adalah tampilan Excel-nya. Yang pertama kita mulai dengan pendefinisian kriteria, yaitu kriteria C1, C2, C3, C4, dan C5, di mana C1, C2, dan C3 serta C5 itu memiliki keterangan, yaitu harga, kualitas pelayanan, ketepatan pengiriman, dan juga ketepatan jumlah. Dan di sini juga sudah dijelaskan nilai bobot dan jenisnya, apakah itu cost atau benefit. Selanjutnya ini adalah pemberian kriteria. Tadi kita juga sudah melakukan normalisasi matriks. Ini hasilnya adalah sebagai berikut. Tadi percobaan yang kita lakukan hanya pada nilai C1. Ini dilanjutkan sampai dengan C5. Selanjutnya juga kita sudah melakukan matriks normalisasi terbobot, di mana terdapat hasil yang tadi di slide itu adalah nilai dari C1. Kita lanjutkan pengerjaan yang sama sampai dengan nilai C5. Selanjutnya kita akan mencari nilai YI, di mana nilai YI ini perlu dilakukan sebelum kita melakukan rankingan. YI sendiri diperoleh dengan rumus maksimal dikurangi dengan nilai minimal, di mana maksimal adalah kriteria yang berjenis benefit dan minimal adalah kriteria yang bernilai cost. Di sini ada alternatif dari toko A, toko B, toko C, toko D sampai dengan toko E, di mana maksimum maksud saya yang merupakan benefit atau maksimum terdapat pada C2, C3, C4, dan C5. Di sini kita masukkan nilainya. Dan nilai minimum terdapat pada C1. Di sini juga ada nilainya. Sehingga kita YI sama dengan nilai max dikurang nilai minimum. Di sini diperoleh hasilnya. Dari toko A sebesar 0,1645, toko B sebesar 0,136, toko C sebesar 0,2195, toko D sebesar 0,323, dan toko E sebesar 0,221. Yang terakhir, kita akan melakukan perankingan, di mana perankingan ini perlu dilakukan untuk kita mengetahui hasil akhir alternatif terbaik apa yang akan kita pilih. Jadi, penentuan perankingan berdasarkan nilai YI. Di sini pengerjaan nilai YI-nya kita sudah lakukan. Di sini ada alternatif dari toko A sampai dengan toko E dengan masing-masing nilai YI. Di sini kita urutkan berdasarkan ranking, di mana nilai yang paling tinggi dimiliki oleh toko D, yaitu sebesar 0,323. Dan yang paling rendah dimiliki oleh toko B, yaitu sebesar 0,136. Sehingga alternatif terbaik supplier toko yang bisa kita pilih, yang dapat kita pilih adalah toko D sebesar 0,323. Oke, semua itu adalah pembahasan bagaimana cara kita melakukan perhitungan menggunakan metode Mora untuk kita mengerjakan sistem pendukung keputusan. Mohon maaf jika dalam penjelasan video ini masih banyak kekurangan, tapi sekian dari saya, terima kasih.